Bersorak-soraklah dengan sukacita, hai anak-anak terang. Yesus Kristus Sang Terang mengasihimu. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah. Kristus akan bercahaya bagi kamu. Kami mau jadi penurut-penurutmu. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ibadah pada saat ini kita awali dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength,
my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when sterling cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan siswa BPK Penabur Sumarekon Bekasi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kami percaya Tuhan bahwa kami juga ada di sini untuk mengikuti semua rangkaian ibadah, termasuk juga rangkaian proses belajar mengajar. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih bertumbuh, lebih berbuah, dan lebih bermanfaat bagi siapapun yang melihat kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami nama Tuhan juga terus dimuliakan. Tapi kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukannya seorang diri. Kami membutuhkan pertolongan dari Engkau sendiri. Maka Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami sungguh tertuju kepadamu saja, dan kami bisa bersama-sama merefleksikan firman-Mu dalam hidup kami, melakukannya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, hingga kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami ke dalam nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, dan hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita semua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Tema kita hari ini adalah menjadi anak-anak terang. Kalau kita mau bicara soal menjadi anak terang, maka yang harus kita cari tahu pertama-tama adalah apa fungsi dari terang itu, sehingga kita bisa berfungsi layaknya terang itu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan begitu banyak fungsi terang. Tapi paling tidak kita mendapatkan 4 pengelompokan besar dari fungsi terang itu sendiri. Yang pertama adalah terang membuat kita merasa aman. Nah, bayangin kalau kita ada di dalam malam yang gelap. Jalan mana yang mau kita tempuh? Biasanya orang akan memilih jalan yang diterangi oleh lampu ketimbang jalan yang sama sekali tidak ada lampunya. Kenapa? Karena dengan adanya cahaya, kita bisa dengan pede melangkah. Kita tahu di depan ada lubang atau tidak. Kita tahu kita berjalan bersama dengan siapa di kiri dan kanan. Atau mungkin kita juga tahu ada yang ngikutin kita nggak di belakang. Tapi kalau segala sesuatunya gelap, yang bisa kita dengar adalah hanya bunyi begitu ya. Itu membuat kita juga merasa takut dan tidak aman. Itu fungsi terang yang pertama, membuat rasa nyaman dan aman. Yang kedua adalah terang membuat kita bisa melihat segala sesuatu secara lebih jelas. Kalau di dalam gelap, kita mungkin tidak bisa membedakan warna hitam, warna biru tua, warna coklat tua, ataupun warna-warna yang gelap. Warna terang saja seringkali kita tidak bisa membedakannya. Tapi ketika lampu kamar dinyalakan, dengan mudah kita mensortir baju-baju yang terang, baju-baju yang gelap, baju-baju yang berwarna hitam, ataupun berwarna lain tapi berwarna yang gelap. Dengan mudah kita melihat segala sesuatu dan akhirnya memisahkan segala sesuatu, juga memilih segala sesuatu yang kita butuhkan. Terang membuat kita melihat dengan jelas. Yang ketiga, terang memberikan kepada kita perspektif yang baru atau pengertian yang baru tentang mungkin hal yang lama. Kalau tanpa terang, kita hanya akan melihat ini sebagai handphone. Kalau kita merabanya di dalam gelap, dengan mudah kita akan menebak bahwa ini adalah handphone. Tapi ketika ada terang, kita akan menemukan perspektif-perspektif baru tentang handphone ini. Apa saja yang mungkin kita dapatkan adalah misalnya, oh, di belakangnya ini ternyata ada stiker. Lalu di sini ada tempat untuk mengaitkan tangan. Warnanya hitam. Lalu kemudian kita akan menemukan, oh, kameranya di tengah. Dan kalau hanya sekedar diraba, oh, kita pikir yang bagian bawah ini mungkin kameranya. Yang atas adalah flashlight. Tapi ternyata enggak. Ternyata yang bagian atas adalah kameranya dan bagian bawah adalah Touch ID untuk membuka handphone ini. Dengan terang, kita akan menemukan perspektif-perspektif baru yang kita mungkin tidak pernah lihat ketika berada di dalam keadaan gelap. Jadi terang akan memberikan kepada kita banyak hal-hal luar biasa, banyak hal-hal yang
tidak kita ketahui sebelumnya akhirnya menjadi sebuah pengetahuan dan hikmat bagi kita. Dan yang keempat, terang menolong kita untuk memperbaiki sesuatu atau membersihkan sesuatu. Andai kata kita mau pergi, kita dandan dulu. Laki-laki dia paling nggak harus menyisir. Tanpa terang dia nggak akan tahu sebetulnya masih berantakan atau enggak rambutnya. Atau misalnya yang paling sering tertinggal di wajah kita adalah ketika kita habis sikat gigi. Ternyata masih ada bekas busa atau bekas odol di ujung bibir kita. Tanpa terang kita tidak akan mampu melihat apakah ada sisa atau tidak. Apalagi kalau kita sikat giginya sambil mati lampu. Ya. Begitu keluar, orang yang di luar akan ngelihat, masih ada nih sisa. Ya. Kita pakai lipstik. Saya perempuan suka pakai lipstik, kadang-kadang nempel di gigi. Tanpa terang, tanpa kaca, kita tidak akan mampu melihat apakah ada lipstik yang menempel misalnya di gigi. Hal-hal seperti itu. Dengan terang kita bisa memperbaiki apa yang rusak, apa yang seharusnya diperbaiki. Dengan terang kita tahu mana yang kotor dan mana yang harus dibersihkan. Karena tanpa terang kita akan melihat segala sesuatunya sama. Nah, tapi tentunya untuk menjadi terang, untuk menjadi anak-anak terang, banyak sekali halangannya. Apa saja halangannya? Pertama adalah halangannya karena kita masih tinggal di dunia. Kalau kita sudah tidak tinggal di dunia, tentu menjadi terang bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena kita sudah berada di tempat di mana sumber terang sendiri ada, yaitu Allah. Kita tidak akan kesulitan untuk menjadi terang karena kita sudah diterangi oleh cahaya Allah yang begitu luar biasa itu. Tapi kita ada di tengah dunia dan dunia membenci terang. Kenapa? Karena memang dunia dikuasai oleh iblis dan iblis tidak suka terang. Iblis suka membawa kita ke tempat-tempat yang gelap tapi menyenangkan. Sehingga menjadi anak-anak terang menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk dilakukan. Karena namanya iblis gak akan mungkin mau menggoda kita dengan cara-cara yang seram atau cara-cara yang tidak menyenangkan. Namanya iblis, yang namanya menggoda, udah pasti cari jalan yang paling gampang untuk kita jatuh. Dia akan menggoda kita dengan cara-cara yang paling kita suka. Dia akan menjatuhkan kita dengan hal-hal yang justru kita nikmati. Hal yang paling sederhana menjadi contoh. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian pernah makan all you can eat. Ada nggak yang mau membayar mahal untuk makan all you can eat tapi isinya semuanya sayur pare? Jadi sebetulnya bukan all you can eat tapi semua pare bisa kamu makan gitu ya. Menunya cuma pare. Nggak akan laku. Andai kata di dalam rumah makan itu pun cuma tersedia sayur, berbagai macam sayur, mungkin tidak akan laku. Rumah makan all you can eat menjadi laku karena menu biasanya daging yang banyak macamnya dan bisa diambil berkali-kali. Itu yang menjadi daya tariknya. Orang pasti akan menyerbu apalagi kalau udah tahu rasanya enak dan harganya murah. Tapi orang gak akan menyerbu rumah makan all you can eat yang hanya menyajikan sayur-sayuran. Dari sini kita melihat bahwa untuk menjatuhkan seseorang, iblis tidak membutuhkan hal yang menyeramkan atau hal yang dibenci oleh orang. Tapi justru iblis menyediakan segala sesuatu yang diminati oleh orang-orang tersebut. Iblis menggunakan sesuatu yang hits. Iblis menggunakan sesuatu yang viral. Yang lagi viral nih di mana-mana. Kita ikutin karena lagi viral, lagi in, lagi hits. Lagi masanya dan lain sebagainya. Dan iblis juga suka membujuk kita dengan kata-katanya yang manis. Tawaran-tawaran yang manis. Kalau Anda pakai ini, maka Anda akan menjadi seperti ini. Bahwa kalau Anda menggunakan produk ini, maka Anda akan menjadi laki-laki sejati. Atau ketika Anda menggunakan produk ini, maka Anda akan menjadi cantik luar biasa. Iblis menggunakan kata-kata yang membujuk kita, kata-kata manis, janji-janji manis yang belum tentu ada buktinya.
tapi kita percaya. Kita percaya sama iblis. Nah, menjadi tantangannya adalah seringkali hal-hal itu yang menyenangkan itu adalah hal-hal yang justru membuat kita jatuh. Membuat kita jatuh pada percabulan, misalnya pornografi. Membuat kita jatuh pada kecemaran dan keserakahan. Gak apa-apa kok nyontek mah. Dari dulu yang namanya anak sekolah itu udah pasti nyontek. Dari zaman dahulu gak ada anak yang gak pernah nyontek. Paling tidak pasti ada kok yang namanya anak nyontek sekali seumur hidupnya. Dengan kata-kata biasa kok, itu mah normal, nyantai aja lagi, kita sedang membiasakan diri untuk jatuh di dalam persepsi iblis, di dalam godaan iblis. Dan itu menyenangkan, apalagi kalau sekali nyontek, dapat bagus, gak ketahuan, pasti hal yang menyenangkan kan? Akhirnya kita melakukan lagi, dan tanpa sadar kita sedang membuat dosa kita semakin lama semakin banyak. Semakin hari semakin tidak terhitung. Itu adalah bentuk-bentuk kecemaran. Ketika kita mulai curang, ketika kita mencuri waktu, kayaknya bingung ya, apa bener bahwa waktu bisa dicuri? Waktu bisa dicuri, walaupun bukan di dalam persepsi bahwa kita bisa mengambil waktu lalu kemudian mengembalikan waktu itu lagi. Tapi kita bisa mencuri waktu dengan kita tidak on time, dengan kita suka terlambat dalam melakukan segala sesuatu, termasuk juga ketika kita menunda untuk mengerjakan segala sesuatu. Di situ kita tanpa sadar sedang mencuri waktu. Waktu yang seharusnya untuk belajar, kita ambil untuk yang lain. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk mengerjakan tugas, kita gunakan untuk yang lain. Dan godaannya makin banyak. Kenapa? Karena kita sekolah online. Ketika di depan ada Zoom, tangan kita di bawah, mungkin kita nunduk gitu ya, mungkin dipikir mencatat, tapi ternyata kita sedang buka Instagram. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengawasi, apalagi kalau kita di rumah sendiri. Disitulah kecemaran demi kecemaran ada dalam hidup kita. Nggak ada yang lihat kok. Ya Tuhan yang lihat, tapi kan Tuhan bukan yang orang atau sosok yang langsung negur cetuk gitu ya. Taruh itu handphone gitu ya. Simpan dulu. Jangan buka-buka Instagram dulu, jangan buka-buka Facebook dulu, jangan buka-buka Twitter dulu. Kan Tuhan tidak menegur kita sedemikian rupa. Karenanya hati-hati. Bagaimana iblis menggoda itu sangat sederhana. Hanya dengan mungkin membisikkan atau membuat kita berpikir, cuma 1 menit kok. 1 menit tanpa sadar, ketika kita nge-scroll feeds, lagi banyak yang dilihat dan menarik, dari 1 menit bisa sampai 10 menit tanpa dirasa. Perkataan kotor, kata-kata yang kosong dan sembrono. Kita tahu lah ya kata-kata kotor seperti apa. Ketika kita memaki, ketika kita marah dengan kata-kata yang buruk, yang menyakiti orang lain, termasuk juga kata-kata yang tidak bernilai dan membuat kita tidak bernilai. Banyak dari kita ingin dihargai, tapi kita justru lupa menjadikan diri untuk layak dihargai. Banyak orang mengatakan sama orang lain, sama temennya, sama pasangannya, berkata bahwa, hargain gue dong. Lalu pasangannya mungkin bisa juga berkata, lu gak layak dihargain, karena lu gak bertindak seperti orang yang layak dihargai. Maka teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dihargai, maka ambillah tindakan-tindakan yang berharga. Gunakanlah kata-kata yang membangun, yang membuat kita dihormati, dihargai oleh orang lain. Karena kita menggunakan kata-kata yang penuh dengan kebenaran, kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun dan membuat orang lain mengenal Tuhan. Disitulah kita tanpa sadar menjadi penurut Allah. Penurut Allah di sini bukan berarti kita sekedar nurut apa kata Tuhan. Kita nurut bukan untuk dicintai Tuhan. Kita nurut bukan untuk disayang Tuhan. Tapi karena kita sudah disayang Tuhan, tapi karena kita sudah dicintai Tuhan, maka disitulah kita nurut. Kita nurut bukan karena itu adalah sekedar tanggung jawab kita. Kita nurut karena hanya dengan nurut
kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ketaatan kita tidak ada dampaknya kok buat Tuhan. Kita taat, baiknya untuk siapa? Untuk kita. Tuhan tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari perilaku baik kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, semua keuntungannya adalah untuk kita. Jadi, marilah menjadi penurut-penurut Allah. Kalahkan dunia, karena dunia menggoda dengan begitu rupa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk menjadi anak-anak terang, sehingga di dalam kehidupan kami membawa rasa aman, kami membawa pengetahuan yang baru, kami membawa kebenaran. Melalui hidup kami, hidup orang lain dicerahkan. Melalui kehidupan kami, hidup orang lain diubahkan. Kami mau Tuhan menjadi saluran cinta kasih Tuhan untuk menghadirkan apa yang disebut sebagai kebenaran dari Tuhan sendiri, sehingga setiap orang di sekeliling kami terinspirasi dari apa yang kami pilih, apa yang kami pakai, apa yang kami katakan, dan apa yang kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini bagi kami untuk merenungkan firman-Mu, dan kami tidak hanya mau menjadi perenung-perenung firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, kami mau menjadi anak-anak yang patuh dan nurut terhadap cinta kasih-Mu, terhadap kebijaksanaan-Mu, terhadap segala sesuatu yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Karena semata-mata Tuhan mau kami melakukan untuk membuat diri kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, menjadi ciptaan yang semakin sempurna, menjadi terang di tengah dunia. Tuhan mau kami menjadi penurut-penurut Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa itu segala sesuatu yang kami lakukan itu untuk diri kami sendiri. Tuhanlah yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami hari ini berdoa untuk setiap proses belajar mengajar yang dilakukan melalui media Zoom ataupun media komunikasi yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang mau memimpin setiap proses pembelajaran ini. Berikan kami, baik para guru maupun siswa, semangat dan sukacita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Walaupun di tengah kejenuhan, kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa kami lakukan bersama dengan komunitas kami di kelas, di sekolah. Tapi biarlah kami juga tetap dengan penuh kedisiplinan mengatur waktu-waktu kami untuk belajar di rumah dengan sebaik mungkin. Kami lakukan setiap pembelajaran online ini dengan bertanggung jawab, tidak dengan melakukan hal-hal yang tidak nampak lewat media komunikasi yang kami gunakan. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang mematuhi setiap aturan dan protokol-protokol yang sudah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh guru-guru kami di setiap mata pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang takut akan Tuhan, berikan kepada kami hati yang terus mau berjuang di tengah kesulitan sekalipun. Demi nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Nya dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah anak-anak Allah yang membawa terang kemanapun engkau pergi. Yesus menginginkan aku bersinar baginya.
sopan selalu ketika ku memandang bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan. Dan pujilah Tuhan lewat segenap kehidupan kita, lewat karya kita, lewat tanggung jawab kita, lewat pembelajaran kita, lewat segala sesuatu. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan yang telah memanggil kita di dalam terangnya yang ajaib, Dia yang akan mengokohkan, menguatkan, menyempurnakan kita dari masa ke masa, karena Dia adalah Allah yang memiliki kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.